Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh manis pisang berangan, tumbuh subur di depan halaman. Selamat datang Ayahanda Salih-Yasid berserta rombongan di Kota Dumai, kota idaman. Tanam kelapa di pinggir perigi, rindang selasih bercabang dahan. Teruslah bekerjasama dengan bersinergi agar tercapai kota idaman. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli Muhammad alaihi Muhammad. Yang kami muliakan, kami hormati Ayahanda Haji Salih-Yasid, Ketua PWRI Provinsi Riau beserta pengurus yang ada pada hari ini. Selamat datang Kota Dumai, Ayahanda. Kami yakin Ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh manis pisang berangan, tumbuh subur di depan halaman. Selamat datang Ayahanda Salih-Yasid berserta rombongan di Kota Dumai, kota idaman. Tanam kelapa di pinggir perigi, rindang selasih bercabang dahan. Teruslah bekerjasama dengan bersinergi agar tercapai kota idaman. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli Muhammad alaihi Muhammad. Yang kami muliakan, kami hormati Ayahanda Haji Salih-Yasid, Ketua PWRI Provinsi Riau beserta pengurus yang ada pada hari ini. Selamat datang Kota Dumai, Ayahanda. Kami yakin teman-teman hebat yang mungkin Ayahanda nanti bisa memberikan masukan pada kami, insya Allah untuk berbaik ke depan. Yang kami hormati, selamat taniah kepada PWRI, Ketua PWRI Kota Dumai, abang kami, Bang Haji Abdul Masdar beserta PWRI Kecamatan 5 kecamatan luar biasa. Mudah-mudahan insya Allah dapat bersinergi sehingga PWRI ke depan makin baik. Dan yang kami banggakan seluruh keluarga besar PWRI Kota Dumai yang luar biasa. Ini seperti nostalgia, satu rahim, berkahi rezekinya, dan insya Allah mudah-mudahan sehat selalu. Belum mantan juga anggota dari Kanwil Kesehatan dulu Ayahanda dulu gubernur, saya dulu zamannya Dr. Andi Zainal, jadi sempat jumpa Ayahanda, tapi saya langsung hijrah ke Dumai, dapat orang istri Dumai, dan sampai sekarang tinggal di Dumai. Dan sekarang diberi amanah oleh Allah untuk menjabat wali kota Dumai. Ayahanda, alhamdulillah kami rasanya Ayahanda macam bermimpi. Kenapa? Dengan mewakili kota yang sangat pendek sedunia Pak, hanya 3 tahun, 3,5 tahun. Rasanya tidak mungkin kami bangun Dumai begitu signifikan. Saya yakin bukan karena wali kota pintar, tapi kami yakin karena doanya Bang Edi, doa semua, Ustadz Ibrahim semuanya. Rasanya bos sekalian, saya tidak perlulah mengkampanyekan. Kenapa? Kondisi Dumai yang dulunya Ayahanda 1,1 triliun, sekarang berkah Allah, sekarang lebih tembus 2 triliun Ayahanda. Ini juga saya yakin ini berkah semua. Dan kami sangat yakin Bapak Ibu sekalian, Dumai hari ini Ayahanda kunjungan setiap minggu 1000 orang Ayahanda. Baik dari Pekanbaru, dari Siak, Rohil dan sekitarnya. Melihat Dumai Islamic Center, melihat Kopak, melihat Cafe Mar dan sebagainya. Industri saya nggak perlu bicarakan karena ini memang tempatnya industri. Tapi kami ingin menambah destinasi. Hari ini Ayahanda alhamdulillah UMKM cukup luar biasa tumbuh di Kota Dumai. Dan pertumbuhan ekonomi Dumai terbaik se-Riau, angka kemiskinan terendah. Ini angka-angka Ayahanda, saya nggak perlu ingin angka-angka. Saya ini juga mohon doanya. Kami yakinlah dengan 3,5 tahun tidak mungkin semua kami selamat Pak. Bohong Faisal kalau bisa menjanjikan semua tidak mungkin Pak. Tapi hari ini kami progres bagaimana pembangunan fisik, baik jalan Sudirman, jalan Ombak, drainase, pasang rob hari ini alhamdulillah sudah menunjukkan titik terang alhamdulillah. Tinggal tahun depan kami fokus Patimura dan juga sekitarnya akan selesai. Di Ombak tahun ini kami clearkan, Cempedak juga kami clearkan tahun ini. Kalau yang ada depan Telkom alhamdulillah sudah jauh berkurang. Kami lihat selama 3 bulan tadi sudah cukup berkurang. Bapak Ibu sekalian, masih banyak belum kami buat, kami yakinlah. Karena waktu Ayahanda cukup singkat Ayahanda, 3,5 tahun Ayahanda. Tapi kami optimis. Dan kami titip Bapak Ibu sekalian, kita hari ini mari berpikiran positif. Ya silahkanlah, kita boleh nanti karena ini masanya nanti pileg, nanti pilpres, nanti pilkada. Silahkan beda pilihan, silahkan beda warna. Tapi kita sebagai orang tua, tolong sama-sama kita secara bijak. Jangan kita saling menjelek, jangan saling untuk apa Bapak Ibu sekalian? Nanti Pak, tidak ada yang hidup dunia ini. Tidak pandang bulu, walaupun saya umur 48 bisa jadi saya bisa meninggal. Yang kita bawa Pak silaturahmi kita perbanyak, amal ibadah kita semuanya. Saya yakin ini Pak yang kita bawa Pak. Saya selalu ingatkan saya setiap sabat Jumat, setiap saya keliling-keliling, saya sampaikan. Mobil cantik hilang Pak. Pajero Sportnya Mas Toto yang 70 akan hilang Pak kalau dia meninggal ya kan. Sawit kebun banyak pasti kita tinggalan Pak. Yang kita buat amal ibadah. Saya sangat support PWRI ini kenapa? Karena ajang silaturahmi ini terus dijaga sama Bang Edi Masdar. Saya yakin ini juga akan menambah semangat kita semuanya. Dari segi senamnya, mungkin dari pengajiannya, kami juga akan mengundang lah di DIC.
Setiap malam minggu kita undang Ustadz Pekanbaru dan minggu juga pagi ada Ustadz Dr. Muwardi, Mustafa Umar yang kita undang kemari. Itu apa? Menambah wawasan kita juga saling satu rahmi. Bapak Ibu sekalian, doakan kami, insya Allah ini awal pros nanti akan buka di bulan 10 ini. Ini untuk apa? Mengurangi dari kredit di Rumah Sakit Umum Daerah Dumai. Tapi insya Allah kami tahun ini, Ayahanda, kami sudah anggarkan untuk dirinya. Tahun depan kita akan bangun poliklinik terbesar Pak se-Sumatera di Rumah Sakit kita. Karena nanti dinas perdagangan kita akan robohkan, kita bangun 3 lantai. Sehingga untuk apa? Untuk mengurangi antrian. Karena hari ini mohon maaf, dokter kita ada 40 spesialis, belum punya ruangan satu-satu Pak. Jadi tahun depan insya Allah semua dokter punya satu-satu ruangan. Ini Kak Ros tahu lah, ini Kak Ros, ini kakak kami. Dia tahu betul kami bisnis kesehatan, kami sering sinergi. Beliau udah ngomong Bang Saleh, Pak Yanda Salazid, beliau ini luar biasa. Kalau pegang kami nggak pernah berhenti, tapi kerjanya luar biasa. Ini Kak Ros nih, yang tadi baca SK tadi ya sekalian. Habis itu insya Allah kami juga lagi body ED di Tanjung Palas Ayahanda. Kami belum punya stadion bola Ayahanda. Tahun depan kami akan bangun. Karena apa? Kami ingin anak muda kita yang hobi olahraga. Kita punya Persemai dulu sampai Liga 2 di Jakarta. Sayang, kita punya bibit luar biasa. Dan insya Allah kami akan bangun tahun depan. Samping kita menyambut pro-propnya di 2025-2026. Sehingga insya Allah kita akan buat bibit-bibit unggul, bibit atletik kita maupun poli sebagainya. Kita akan buat tempat di Tanjung Palas. Tanahnya kita akan ganti rugi hari ini, lebih kurang 6 hektar. Kami ingin ada destinasi baru lagi untuk lapangan bola. Sehingga insya Allah mimpi kami ya Anda, kami akan undang Persib, SMS tanding dengan kami sehingga akan berkunjung kemari. Sehingga untuk apa? Hotel laku, kuliner laku, Gojek online laku. Minta apa? Untuk juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Dumai. Berikutnya ya Anda, kami juga akan kalau untuk rumah sakit, puskesmas, insya Allah tahun depan clear. Karena Dumai Kota, karena sudah cukup padat di Dumai Kota, tahun depan kami akan puskesmas Dumai Kota yang lama akan jadi kantor lurah. Kantor lurah dan sekitar akan kita bangun puskesmas yang betul-betul untuk lansia Pak. Ini karena lansia masih bergabung dengan poliklinik ya, dengan poli yang biasa. Jadi tahun depan akan kita spesialkan. Karena hari usia kita Pak cukup tinggi Pak. Usia harapan hidup Dumai cukup tinggi. Umur 73 sampai 74 tahun. Jadi wajar karena hari memang PWRI masih awet-awet muda semuanya. Walaupun umur sudah hampir 65 ke atas, tapi saya masih segar-segar semuanya. Jadi memang kita hari ini menyiapkan juga puskesmas lansia yang sudah ada kemarin Kak Jubrida. Jadi hari ini kami akan membenahi betul sehingga nanti ada poliklinik untuk lansia sendiri, ada juga untuk yang rawat jalannya, sehingga untuk memudahkan lansia untuk berobat di puskesmas usia yang ada sekarang ini. Karena puskesmas ini sudah zaman Pak Sasur sudah ada, ini kami lagi benahi sekaligus, sehingga insya Allah kami yakin insya Allah ke depan akan baik. Terakhir ya Anda, kami juga akan memindahkan semua kantor ke atas. Tahun ini kita bangun 5 kantor. Kami ingin program-program Wan Samsir yang baik. Ini termasuk program Wan Samsir ya Anda, membuat tempat wisata di daerah Medang Kampai. Dan kantor memang semua di Bukit Timah, di Jalan Periuda. Tahun ini 5 kantor, Januari akan pindah 5 kantor Pak. Jadi tahun depan juga akan kami tambah lagi. Target kami kecuali kantor perizinan semua akan pindah semua ke kantor wali kota. Sehingga insya Allah program-program wali kota yang baik akan diteruskan. Hari ini sekalian silahkanlah. Kami tidak perlu ajari, Bapak Ibu semua sudah cerdas. Mantan-mantan pegawai, mantan pejabat bisa berpikiran positif, bisa memberikan pengertian masyarakat. Ya tidak perlu dikepanyakan. Bilang saja yang dibuat Pak Wali ini silahkan saja. Tapi hari ini mohon maaf, saya juga agak miris juga Bapak Ibu sekalian, masih ada yang mantan pejabat juga yang masih menjabat masih mengklaim ini nggak zaman lagi Pak. Masyarakat cerdas sekarang, masyarakat cerdas. Apa yang dibuat dulu pasti ketahuan. Tidak perlu lagi kita seremonial, mohon maaf. Saya kampanyekan seandainya Salazid, siapapun dia, partai manapun dia, asal bangun Dumai saya support. Hari ini mohon maaf, kami perlu sampaikan, Ibu Parida, alhamdulillah jembatan Pak, Ibu Parida, enggak ngomong Pak, jembatan di Sungai 9 itu Ibu Parida Pak, tapi nggak pernah ngomong. Hari ini saya juga minta jalan Purnama tahun depan masuk 10M, Ibu Parida juga Pak, tapi nggak pernah ngomong. Karena saya ingin Bu, tolong, karena dia memang istrinya Pak Iskandar Pak Ayanda Salazid, beliau banyak berjuang untuk Dumai. Hari ini mohon maaf Ibu sekalian, mari kita buka pikiran kita. Siapapun dia Pak, mau DPR RI, mau DPRD provinsi, tolong pilih yang termakmur Dumai Pak. Udah tutup Pak, sering melalui Pak, udah capek kita Pak. Saya mohon maaf ada Anda yang duduk di DPR RI, tidak pernah kemarin masih duduk, saya heran juga nih. Kayak mana warga Dumai ini memilihnya? Hari Pak tolong buka kita, kenapa kita butuh bantuan DPR RI, butuh bantuan DPRD provinsi Riau Pak. Kenapa kalau Dumai saja Pak, tidak mungkin, kita terluas saya Anda, 206.000 hektar terluas di Indonesia nih Pak. Bayangkan hari alhamdulillah, saya sangat bangga hari ini. Kenapa? Saya ke Sungai 9 sudah banyak jalan dibangun. Saya ke Bagan Besar, jalan impres yang puluhan tahun tak dibangun. Saya ke Bukit Kapur, di Jalan Panam sebagainya yang tidak pernah terbangun hari ini sudah tersentuh. Tapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, pasti tidak mungkin semuanya. Tadi ada kakak kami minta jalan sepakat, insya Allah masuk Kak.
karena emang gang-gang kecil emang makin kami belum prioritaskan, kami berjalan besar, tapi insya Allah secara bertahap. Tahun ini insya Allah kita tembus 2 triliun, kemarin juga, tahun depan juga kita hampir 2 triliun, sehingga insya Allah saya yakin gang-gang kecil akan tersentuh. Tapi sekali lagi Muhammad Berjawab tidak akan semua terpenuhi. Hari ini kami punya program Ayahanda, 2 tagline, Dumai Berhikmat dan Kota Idaman. Hikmat pertama kesehatan. Alhamdulillah semua warga Dumai Ayahanda semua sudah ditanggung BPJS-nya. Yang punya KTI Dumai semua, baik ambulan yang berujuk Pekanbaru, juga yang kontrol dari poliklinik yang selama ini tidak ditanggung, kami siapkan mobilnya. Alhamdulillah kemarin kami jumpa banyak yang terima kasih, dan kami tambah waktunya Pak. Karena apa? Karena seminggu sekali nggak cukup, karena hampir setiap minggu banyak yang rujuk Pekanbaru. Kami buat mulai bulan 9 nanti, bulan September 2 kali rujuk ke Pekanbaru, sehingga insya Allah minimal dapat mengurangi biaya untuk berobat Pekanbaru. Juga tahun depan, karena sudah banyak produk Ayahanda di mes kami, sudah banyak dipakai orang lain. Tahun depan insya Allah kita akan bangun mes sendiri Pak untuk keluarga pasien. Kami ingin kenapa? Yang rujuk Pekanbaru pasti yang sudah mungkin agak parah Pak. Jadi keluarga pasien perlu memang istirahat total. Sehingga insya Allah mobil sudah ada, betul sudah ada, tinggal mesnya yang spesial untuk keluarga pasien. Kami siapkan dapurnya, kami siapkan untuk nyucinya, kami siapkan untuk ruang TV-nya keluarganya, sehingga sudah nyaman. Hari ini APBD kita alhamdulillah cukup luar biasa. Saya yakin ini berkah Allah Pak. Ini semua pasti bantuan Allah. Kata Allah, intan surul yansurkum Allah. Kalau engkau bantu agama Allah akan bantu. Hari ini Ayahanda kami fokus bagaimana anak kita SD SMP kita buat untuk hafiz Qurannya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini hampir 3.500 anak sudah hafal juz 30. Untuk anak SD negeri dan SMP negeri Bapak Ibu sekalian. Bayangkan dulu SMP negeri tidak pernah Pak terbayangkan bisa mengalahkan SMP muslimin Pak, yang jumlah hafalan cukup banyak SMP negeri 2. SD yang Pak bisa mengalahkan SD Pak. Ini kenapa? Komitmen kepala sekolah luar biasa, pengawasan luar biasa, kadisdik luar biasa, kepala guru juga luar biasa. Karena Ayahanda kami ingin kami sampaikan kepada kepala sekolah kesempatan untuk menimba amal ibadah kepala sekolah dan guru. Saya bilang, saya mohon maaf karena kepala sekolah guru Pak ditakuti muridnya. Sehingga insya Allah hari ini kami komitmen kepala sekolah yang tidak ada melahirkan anak hafiz Quran Ayahanda, kami evaluasi, kami ganti Ayahanda. Karena mohon maaf gaji sudah besar, sertifikasi dapat, tunjangan dapat. Rasanya Pak tidak wajar kepala sekolah kalau tidak bisa maksimal untuk membangun sekolah hari ini. Dan kami fokus hari ini alhamdulillah kita lebih kurang 100 miliar Ayahanda, membangun RKB, membangun labor, memperbaiki toilet dan sebagainya, sehingga sekolah nyaman. Dan tahun depan kita bangun, tahun ini bangun 2 sekolah SMP yang di Meranti sudah mulai jalan, Bangsa Aceh tahun depan jalan, tahun depan yang di depan SD Bulu Kasar 1 kita jadikan SMP, yang 3 lebur jadi 2 SD. Karena SD alhamdulillah sekarang sudah tidak gitu banyak lagi muridnya, karena masuk banyak SDIT, sehingga insya Allah zonasi SMP yang hari masih kurang, tahun depan akan terjawab. Tinggal SMA Ayahanda, kemarin saya jumpa Pak Kamsol kalau tanah di kota susah, tapi kami mohon tolong ditambah rombelnya, ruang kelasnya, sehingga insya Allah ada masuk pagi, ada masuk siang. Jadi insya Allah ke depan akan berkurang juga masalah zonasi. Karena mohon maaf hari ini SMA kita negeri menjadi favorit masih di kota Dumai. Karena SMA IT belum ada yang belum signifikan. Basma masih 1-2 lokal. Muslimin tidak menjadi asam 1 lokal, nggak banyak juga. Muhammadiyah juga tidak gitu progres. Kayak kemarin saya sudah jumpa ke Pak Sepul, tolong Pak Sepul. Kesempatan Pak Sepul Ketua Muhammadiyah bangun SMA Muhammadiyah terbaik. Saya mohon maaf, SMA Muhammadiyah di Jawa, di Sumatera cukup baik Pak. Saya yakin kalau Ketua Muhammadiyahnya sepakat untuk membangun SMA Muhammadiyah, tempat sudah ada Pak, gedung ada ya Pak Ibrahim ya, gedung ada. Tinggal bagaimana meningkatkan kualitas mutunya. Tempat di kota Pak, di Jalan Janur Kuning. Dan insya Allah saya yakin kalau ini digenjot akan mengurangi juga zonasi yang masuk ke sekolah negeri. Kami yakin Bapak sekalian, orang tua kita pegawai sekarang yang kerja penghasil lebih baik, anaknya mau masuk ke sekolah terbaik Pak. Buktinya sekarang SD, STKIT, SDIT, SMPT semua penuh Pak. Saya lihat, saya keliling ke Basmas, keliling ke Muslimin, Al-Tariq, Al-Iza, An-Naba, semua penuh. Bahkan kekurangan lokal, baik Muhammadiyah, yang lainnya, PGRI, semuanya terus berpacu untuk bagaimana meningkatkan kualitas yang ada di masing-masing sekolah. Insya Allah nanti kita akan juga tambah kuliner ya. Janur Kuning insya Allah Dinsos akan pindah ke kantor atas. Dinsos yang selama ini di sepantaran sungai drainase yang di Janur Kuning akan kita pindahkan ke dinas sosial. Akan ada destinasi satu lagi kuliner kita. Dan insya Allah Janur Kuning itu menjadi pusat rekreasi masyarakat Kota Dumai. Kita akan benahi untuk jalannya, untuk tempat pedestriannya. Sehingga insya Allah kami ingin Dumai bukan hanya terkenal industrinya, tapi terkenal juga dengan kulinernya, terkenal juga dengan siar agamanya. Karena alhamdulillah Ayahanda, di isi hari ini kita undang kita undang Ustaz Kondang, Mama Didik, Buya Yahya, yang lainnya untuk daya tarik. Kemarin kita buat cukup menarik, dan alhamdulillah sekarang Dumai sudah mulai berkunjung.
Dan insya Allah tadi Bang Edi minta DEC saya iakan karena masih ada 110 di PWRI. Nanti insya Allah saya akan hubungi ketua masjidnya Pak Ajiri Makmur. Nanti silakan Bapak Ibu yang Kak Ida yang suka masak, Kak Jupida masak kue nanti bisa numpang di situ sambil nanti. Mohon maaf, kami bukan minta kompensasi, tapi keuntungan dari kue dan sebagainya bisa disumbang ke Masjid DEC sehingga untuk juga operasional kami di DEC. Karena hari ini kami ingin Islamic Center kami bangun bukan nanti pada masanya, tapi akan berlanjut terus. Karena perlu uang masuk, ada guest house, ada tempat main anak-anak, nanti ada unta lagi OTW ini masih di Malaysia. Nanti bulan depan sudah sampai kemari, sehingga ada pendapatan dari Dumai Islamic Center. Ini pengalaman ayahanda, Rohul cantik di Islamic Centernya, tapi karena emang mohon maaf tidak semua pelajar punya pemikiran sama untuk agama. Tapi saya yakin insya Allah dengan pendapatan di IC yang hari ini sudah hampir setiap bulannya hampir 60 juta, saya sangat optimis. Siapapun nanti next wali kotanya, DIC bukannya kenangan, bukan punya Haji Faisal, tapi punya warga Dumai, punya kita bersama bagi sekalian. Kami yakin, karena ini perlu memang kita gesah. Saya tidak mau pengalaman lalu tidak jadi baik. Dan hari ini alhamdulillah Bapak sekalian, program-program Muhammad Samsir, program Pak Jolas yang baik kita lanjutkan ayahanda. Karena kami ingin, kami mantan birokrat, saya 20 tahun birokrat, yang baik kita lanjutkan. Sehingga insya Allah hari ini alhamdulillah ini sudah mulai hidup ayahanda, Medang Kampai, Bukit Timah juga sudah mulai hidup. Insya Allah kita akan kembangkan nanti. Beijing Place sudah mulai hidup, jadi sudah mulai hidup ekonomi. Nanti tinggal yang di Perwira. Saya sangat yakin nanti kalau semua kantor sudah pindah, saya sangat yakin Perwira akan menjadi juga tempat hunian baru nanti warga rumah yang ada di sana. Terakhir, ini terakhir PDAM. Jadi PDAM ayahanda, nyelesa mimpi ayahanda, kami tidak bayang di rumah saya sudah ada PDAM walaupun belum semuanya. Tapi tahun depan insya Allah kami sudah angkat 25 miliar. Kenapa? Karena SR kami terbatas sama rumah. Jadi insya Allah nanti tahun Januari sudah kami lelang, semua akan masuk Pak. Terutama di Mas Kampung, Dumai Kota yang masih terbatas. Dan itu yang ada sebagian pangkalan selesai belum dapat. Dan itu Laksamana yang belum dapat. Tahun depan insya Allah akan kita penuhi. Sehingga insya Allah yang di kota-kota yang memang susah airnya, insya Allah tahun depan akan nampak hasilnya dan dapat kita nikmati bersama. Sekali lagi, terima kasih semuanya Bapak sekalian. Selamat kepada Bang Edi, semua ketua PRI kecamatan, sukses selalu dan terus tingkatkan baik hubungan silaturahmi juga amal ibadahnya. Karena kami yakin hari ini kita sudah menikmati hidup kita selama kita pegawai. Sekarang kita tinggal mencari amal ibadah saja Bapak sekalian. Ya kan, untuk apa kita sibuk-sibuk udahlah. Ya kan, dah yang lainnya dah tutup buku lah. Sekarang fokus kita amal ibadah, karena kita juga punya penghasilan. Sehingga kami yakin insya Allah ini akan kita bawa nanti mati, dan insya Allah kita mati dalam husnul khotimah. Lebih kurang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan